Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Teddy Selamat Riyadi. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang aqsam Al-Quran atau qasam-qasam dalam Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas aqsam secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam yang berarti al-hilf dan al-yamin, yang artinya sumpah. Sedangkan cara istilah yaitu salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu dalam jiwa. Dalam aqsam Al-Quran ini ada bagian-bagian lafal qasam. Yang pertama, fi'il atau kata kerja yang diiringi dengan perantara huruf ba. Dan yang kedua yaitu muqsam bih yang dijadikan sumpah atau penguat sumpah. Yang ketiga yaitu muqsam alaih yang disumpahi atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu. Seperti contoh dalam surat An-Nahl ayat 38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut bala wa'dan alaihi haqqo walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Dalam surat ini atau dalam ayat ini ada bagian-bagian lafal qasam, yaitu wa aqsamu, yaitu fi'il yang diiringi atau diperantara dengan huruf ba. Allah yaitu muqsam bih yang dijadikan sumpah atau penguat sumpah. Sebelum lafaz Allah ada huruf ba yaitu fi'il atau kata kerja dengan perantara huruf ba. La yab'atsullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati, yaitu muqsam alaih yang disumpahi atau berita yang diperkuat dengan sesumpah itu. Karena itu, qasam itu sering dipergunakan dalam percakapan, maka ia diringkas dengan membuang fi'il qasam diganti dengan huruf ba, kemudian ba diganti dengan huruf waw pada isim yang zahir. Seperti contoh wal laili idza yaghsha. Huruf waw di sini merupakan waw qasam, waw yang berarti sumpah. Huruf qasam itu diantaranya waw, ba, dan ta. Huruf-huruf inilah yang bisa dipakai sebagai sumpah dalam Al-Quran. Kemudian menggunakan huruf ta pada lafaz jalalah. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 57 yang berbunyi watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Di sini ada lafaz watallahi dan inilah lafaz qasam yang menggunakan huruf ta. Dan apa faedah sumpah dalam Al-Quran? Nah, yang pertama yaitu menghilangkan keraguan. Yang kedua, meruntuhkan subhat. Yang ketiga, menegakkan hujah. Yang keempat, memperkuat informasi. Nah, dan yang kelima, menegaskan hukum dalam bentuk paling sempurna. Nah, itulah faedah-faedah sumpah di dalam Al-Quran. Dan dalam aqsam Al-Quran ini ada jenis-jenis qasam. Yang pertama, qasam zohir. Dan yang kedua itu qasam mudmar atau qasam yang tersembunyi. Yang pertama itu qasam zohir. Qasam zohir ini yaitu sumpah yang secara jelas menyebutkan fi'il qasam dan menyebutkan muqsam bih. Seperti contoh dalam surat Al-Qiyamah ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, di sini sudah jelas menyebutkan fi'il qasam dan muqsam bihnya. Kita lihat itu fi'il qasamnya itu uqsimu dan muqsam bihnya yaitu biyaumil qiyamah. Dan qasam yang kedua yaitu qasam mudmar, qasam yang tersembunyi. Kalimat sumpah yang tidak secara jelas menyebutkan fi'il qasam atau muqsam bihnya, tapi hanya ditunjukkan lam takkid yang masuk ke dalam jawab qasam. Seperti contoh dalam surat Al-Imran ayat 186, latub launna fi amwalikum wa anfusikum. Kami pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Nah, di sini tidak disebutkan fi'il qasam dan muqsam bihnya,
Akan tetapi di sini bisa dilihat latublauna. Di sini ada huruf lam takkid yang masuk ke dalam jawabul qasam. Nah, di sini bermaksud yang artinya demi Allah kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang aqsam Al-Qur'an atau qasam-qasam dalam Al-Qur'an. Kurang lebihnya maaf, semangat terus dalam belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.